Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 545 Ikan mati yang hampir tidak bergerak. Jika dia bersedia keluar untuk menstabilkan situasi, Tiffany dan Co. masih akan memiliki sedikit peluang untuk bertahan dan melanjutkan proyek dengan Huang Yao. Saya sudah lama berhubungan dengannya. Dia adalah orang yang jujur dan terhormat. Apakah dia setuju untuk mengambil alih kekacauan ini? Bagaimanapun, sejumlah besar uang dibutuhkan untuk menutupi kekurangannya. Dia memiliki warisan terbanyak di tangannya. Jadi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menstabilkan situasi. Selain itu, dia memiliki banyak aset bisnis di bawah perusahaannya sendiri, jawab Seng Bowen. Jika memang begitu, kamu harus melakukannya dengan benar. Jangan biarkan Huang Yao menderita. Aku pernah berbuat salah padamu sebelumnya. Aku sangat menyesal kepada kalian berdua. Kakek Seng tiba-tiba meminta maaf kepada Seng Bowen. Aku sudah mengerti banyak hal setelah sakit selama 1 hari. Kali ini, aku benar-benar terkejut. Namun, jika aku sakit parah dan pingsan, aku khawatir kalian berdua tidak akan mampu melawan kakak kedua dan istrinya. Aku tidak pernah menyangka kalau kakak kedua akan sekalkulasi ini. Di luar pintu, Gu Ziling sedang menguping. Ketika dia mendengar tentang kontak Seng Bowen dengan keluarga Tiffany, dia segera menelepon Seng Kai. Pergi dan temui tuan muda tertua dari keluarga Tiffany. Dia bisa membantumu memecahkan masalah. Rupanya, kakak ketiga telah diam-diam menghubungi tuan muda ini selama ini. Kata-kata Gu Ziling menghantam Seng Kai dengan keras. Benar. Kenapa aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya? Kai, kakek sudah bertemu dengan Seng Xiao. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Asistennya yang menyebalkan itu menghentikanku, jadi aku tidak bisa bergerak. Seng Kai tahu ini akan terjadi. Itu bukan salahmu. Kamu sudah banyak membantuku. Namun, Seng Bowen berkata bahwa tuan muda tertua adalah pria yang jujur dan terhormat. Jadi, itu berarti dia bukan orang yang hanya berteman atau bertemu dengan sembarang orang. Mungkinkah Seng Kai bertemu dengan orang seperti itu? Mari kita lihat tentang itu. Agar Gu Ziling tidak memperlakukannya sebagai orang yang sakit parah, kakek Seng keluar dari rumah sakit malam itu. Setelah sampai di rumah, dia bersikap anggun seperti biasa. Namun sebelum tidur, dia menelepon pengacaranya. Kita akan bertemu di luar besok. Saya ingin mengubah surat wasiat saya. Sementara itu, Mukiki telah kembali ke laboratorium forensik. Pada saat itu, Profesor dan Feng Sanshan sedang melakukan analisis pola noda darah. Entah itu noda pasif, noda transfer, atau noda benturan, ia mengungkap jejak si pembunuh. Mukiki pernah membaca artikel tentang analisis pola noda darah di kolom forensik sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Rasanya seperti meniru kejahatan. Berdasarkan kesimpulan polisi, urutan kematian korban seharusnya dimulai dari yang di dalam kamar, diikuti yang di tangga, lalu yang di pintu masuk hotel. Namun, kenyataannya, yang pertama meninggal adalah pria di pintu masuk hotel, diikuti wanita di tangga, wanita lainnya di tempat tidur, dan terakhir pria di kamar mandi. Pembunuhnya seharusnya seorang pria dengan tinggi sekitar 1,75 cm dengan cacat fisik. Dia memiliki masalah serius dengan ineng di kaki kirinya. Kalau saya tidak salah, dia tidak memiliki jari telunjuk di tangan kirinya. Mengenai usianya, dia seharusnya berusia 40-an dan memiliki beberapa keterampilan kontra pengintaian, kata Tang Yan kepada yang lainnya. Ketiganya tercengang mendengar kata-kata Tang Yan. Petugas Tang, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Saya membuat kesimpulan seperti itu berdasarkan tinggi korban laki-laki pertama. Luka sayatan di tubuhnya terkonsentrasi di punggungnya. Ini menunjukkan bahwa pembunuh dapat mencapai tempat ini dengan mudah. Mengenai cacatnya, saya menebaknya dari jejak kakinya. Menurut penyelidikan polisi, semua korban tidak memiliki cacat. Namun, serangkaian jejak kaki yang menunjukkan bahwa satu kaki lebih berat daripada yang lain ditemukan, dengan tanda-tanda penyok yang terlihat jelas di jejak kaki tersebut. Saya mengatakan dia tidak memiliki jari telunjuk berdasarkan korban ketiga. Pembunuh itu secara tidak sengaja menyentuh tempat tidur ketika dia membunuhnya. Dia meninggalkan jejak tangannya di tepi tempat tidur, tetapi tempat di mana jari telunjuknya seharusnya meninggalkan sidik jari benar-benar bersih. Bisakah kamu mengerti sekarang? Mukiki tidak menyangka Tang Yan adalah orang yang sangat jeli. Dia menduga IQ-nya yang rendah menjelaskan hal itu. Karena dia adalah orang yang lebih fokus melakukan hal-hal praktis, dia akan memiliki lebih sedikit energi untuk jatuh cinta. Bagaimana dengan identitas dan latar belakang sosial pria dan wanita ini? Para pria adalah saudara laki-laki dan para wanita adalah istri mereka masing-masing. Mereka adalah pemilik hotel ini. Berdasarkan penyelidikan, hotel tersebut sedang dalam proses reorganisasi. Itulah sebabnya tidak ada tamu di hotel tersebut, kata profesor tersebut kepada Mukiki. Jika misalnya korban terakhir adalah yang ada di kamar mandi, bagaimana pembunuhnya bisa lolos? Karena dia ingin menciptakan ilusi bahwa itu adalah bunuh diri,
dia pasti akan meninggalkan beberapa bukti jika dia pergi menggunakan jalur semula. Mukiki menunjukkan pertanyaan kunci dalam kasus ini. Biarkan tim mencari petunjuk berdasarkan deduksi Tang Yan terlebih dahulu. Kita lihat dulu apakah ada tersangka. Mereka bekerja selama beberapa jam sebelum mereka menemukan beberapa petunjuk tentang pembunuhan itu. Ketika Feng Sanshan duduk di sudut untuk beristirahat, dia melirik Tang Yan secara diam-diam. Dia hanya pernah mendengar tentang profil kriminal sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat bagaimana hal itu dilakukan. Dan hari ini, setelah dia mendengarkan analisis Tang Yan, dia menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Tang Yan sangat lebar. Setidaknya, dalam hal profesionalisme, Tang Yan layak menyandang identitasnya sebagai seorang polisi. Hah, kenapa aku melihat buah persik di matamu? Mukiki melihat Feng Sanshan menatap Tang Yan diam-diam dan dia bersandar di bahunya untuk bergosip. Saat ketika seorang pria paling menawan adalah ketika dia menunjukkan kemampuannya, jawab Feng Sanshan. Sekarang setelah aku melihatnya, dia tidak menyebalkan lagi. Kaulah yang mengatakan padaku bahwa dia memiliki EQ rendah. Dan kau mengatakan bahwa kau tidak akan mempertimbangkan pria dengan EQ rendah. Jangan khawatir. Aku hanya berpikir dia baik. Jika kita benar-benar menjalin hubungan, kurasa aku akan mati karena marah 1000 kali. Bayangkan saja sendiri. Pria seperti ini hanya akan seperti ikan mati yang hampir tidak bergerak bahkan saat dia berada di tempat tidur. Sungguh tidak menarik. Ketika Tang Yan berganti pakaian dan keluar, dia mendengar komentar Feng Sanshan. Dia langsung mengerutkan kening. Wanita ini punya imajinasi yang kaya. Dia sudah berpikir untuk menidurinya. Dia tidak seburuk itu. Menurutku petugas Tang cukup imut. Feng Sanshan menggelengkan kepalanya dan berganti pakaian dengan Mukiki saat mereka bersiap meninggalkan laboratorium. Mukiki selalu memiliki kehidupan yang baik. Ada seseorang yang menjemputnya dan dia selalu bersikap manis padanya. Sayangnya, Feng Sanshan harus berlari ke halte bus untuk mengejar bus. Sebenarnya, dia punya uang untuk membeli mobil, tetapi dia tidak mau. Itu terlalu boros. Yang lebih menjengkelkan adalah Tang Yan, pria dengan EQ rendah, melaju kencang melewati dia dengan sepeda motornya. Dia cepat, sangat cepat. Feng Sanshan memutar matanya. Aku benar-benar ingin mendoakanmu agar tidak beruntung mendapatkan pacar seumur hidupmu. Aku mendoakanmu untuk menjadi bujangan selamanya.